في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, kita akan melanjutkan kajian kita bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan dirinya sendiri ya. Sesi sebelumnya kita sampaikan bahwa bagaimana semestinya seorang muslim berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan kedua orang tua ya. Dan sekarang ini adalah bagaimana seorang muslim berinteraksi atau bersikap dengan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di dalam Islam itu menginginkan seorang muslim harus berpenampilan menarik ya, dalam keadaan menarik dan berbeda dengan yang lainnya ya. Di dalam penampilannya, di dalam sikapnya, bahkan di dalam perbuatan dan aktivitasnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita menjadi qudwah hasan, menjadi teladan bagi yang lainnya. Sehingga ketika kita menampilkan keteladanan di dalam kehidupan kita, berarti dalam waktu yang sama kita menampilkan Islam di dalam kehidupan ini. Inilah yang diinginkan oleh Islam dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengarahkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan mereka semestinya ketika akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang lain, atau bagaimana semestinya mereka ketika menyambut tamu atau saudara-saudaranya yang lain. Di dalam hadis beliau bersabda dan berpesan kepada para sahabat-sahabatnya ketika mereka ingin mengunjungi sahabatnya yang lain di tempat yang lain. Beliau berpesan kepada para sahabat, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Wahai sahabatku semuanya, kalian ini akan mengunjungi saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum. Maka perhatikanlah kendaraan kalian. Artinya kendaraan yang digunakan hendaklah kendaraan yang kalau bisa bagus, yang bagus ya. Kalau tidak, paling tidak kendaraannya adalah kendaraan yang tidak ada masalah ya. Kan repot ya kalau mau berkunjung ke tempat saudara temannya yang lain, kendaraannya sering mogok di tengah jalan, belum sampai sudah merepotkan temannya atau sahabatnya, ditelepon sahabatnya suruh bantu ya. Belum sampai ke tempatnya sudah disuruh membantu. Ini kan repot, kita repot, orang lain juga repot. Maka fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ahsinu libasakum. Hendaklah kalian berpenampilan baik di dalam pakaian kalian ya. Jadi jangan sampai berkunjung ke tempat sahabatnya, temannya, tapi pakaiannya lusuh, kucel, kumal, belum mandi lagi ya. Wah, ini kan tidak nyaman dipandang ya. Hatta takunu ka'annakum syammatun finnas. Sampai kalian bisa dilihat orang lain berpenampilan yang menarik. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahhusha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berpenampilan jelek, buruk, tidak rapi ya, tidak menarik. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka semestinya dalam hadis ini memberikan sinyal dan isyarat kepada kita bahwa setiap muslim harus berpenampilan rapi, baik, bersih, suci, menarik, ya, menarik. Inilah Islam, ya. Inilah Islam. Apalagi kita yang bergelut ataupun sebagai orang yang mencari ilmu, mestinya kita paham hal tersebut. Di dalam diri kita praktekkan hal tersebut, ya. Menjaga kebersihan, ya. Menjaga kerapian, menjaga keteraturan. Maka nanti kita akan pelajari bahwa bagaimana kita bersikap dengan diri kita. Ada 3 sikap yang harus kita perhatikan. 1, bersikap kepada jasad kita, ya. Yang kedua, bersikap pada akal kita. Dan yang ketiga, bersikap pada ruh kita. Karena sesungguhnya manusia hakiki itu terdiri 3 hal, 3 unsur. 1, jasadan, fisik, badan, jasad. Kedua, aklan, akal, ya. Ketiga, ruhan, ruh, ya. Kalau hanya jasad saja, banyak makhluk yang lain yang punya jasad, ya kan? Ya. Begitu juga kalau ruh saja, kita bukan malaikat, sehingga tidak bisa terlihat, hanya sekedar ruh saja, ya. Begitu juga yang terakhir apa? Jasad dan aklan, ya. Akal, kita manusia yang punya akal juga. Jadi manusia seutuhnya adalah yang terdiri dari 3 unsur tadi: jasad, akal, dan ruh. Maka menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperhatikan 3 unsur ini dan tidak boleh terpisah-pisah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang sangat saya cintai, maka oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As, ya. Beliau ini sahabat yang luar biasa, tapi luar biasanya dalam hal ibadah, sehingga sampai-sampai Rasulullah mendengar semangat beliau dalam ibadah. Hanya saja Rasulullah memberikan catatan kepada beliau, ternyata ibadahnya ini tidak seimbang, ya, tidak seimbang atau tidak memperhatikan hal yang lain. Maka di sini diriwayatkan yarwi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima bi mughalatihi fil ibadah. Rasulullah tahu bahwa sahabat ini Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As ini berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Maka beliau ini, Rasulullah ini, ya, menemui Abdullah bin Amr bin As dan mengatakan, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Tidakkah engkau sadar bahwa berita tentang kamu, bahwa kamu itu selalu qiyamul lail, sholat malam hari, ya. Kemudian selalu puasa di siang hari, tidak pernah putus, ya. Qala, maka Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As menjawab, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, saya melakukan itu. Qala, maka Rasulullah menasihatinya, fala taf'al, jangan lakukan itu. Sum wa aftir, kalau kamu puasa ya berbukalah. Jadi jangan puasa kemudian tidak berbuka, ngedur, ya. Karena mungkin merasa kuat, saya kuat puasa tanpa berbuka, ini juga tidak boleh. Karena puasa dianjurkan, berbuka itu juga sunnah, maka harus dilakukan juga. Tidak boleh berpuasa tanpa berbuka. Atau hari ini puasa, besok tidak puasa, jangan puasa terus itu, ya. Atau sering dikatakan sebagai shaumud dahr, ya, puasa terus menerus tanpa putus, ya. Kemudian wanam wakum, tidurlah kalau sudah cukup
tidurmu, maka bangkitlah atau bangunlah di malam hari, ya. Jadi jangan tidur terus tidak bangun, atau bangun terus tanpa tidur. Ini juga tidak baik. Jadi ada saatnya untuk tidur, ada saatnya juga untuk bangun, ya. Bahkan para ulama, sering kita dengar ulama-ulama dahulu membagi waktu malam ini menjadi tiga. Sa'atun lirraha, satu untuk istirahat, sepertiga untuk istirahat. Wasa'atun lil ibadah, sepertiga berikutnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'atun lil qiraah aw lil ilm, dan sepertiga berikutnya adalah untuk membaca atau menelaah ilmu pengetahuan. Nah, kita bagaimana? Ya, kita mungkin 3/3 tidur terus, ya. Atau mungkin juga kita qiyam, ya, kita sholat tahajud, tapi lupa bahwa sesungguhnya dianjurkan pula untuk mutolaah, mudarosah, untuk menelaah ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan oleh ulama, katanya itu ya, sepertiga terakhir dari malam itu kalau kita melakukan pentelaahan buku, qiraatul kitab, membaca buku, membaca ilmu, menelaah ilmu, itu sebanding dengan kekuatan kita menganalisa, membaca selama 1 minggu 7 hari. Dahsyat luar biasa, ya. Karena di waktu itu sepertiga terakhir itu, subhanallah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan daya fikir yang kuat sekali, lebih kuat daripada orang yang membaca terus-menerus dalam waktu 1 minggu. Berarti kalau kalian ingin menjadi orang hebat, sisakanlah waktu di sepertiga terakhir untuk membaca. Nah, itu rahasia di situ. Kalau sudah mampu membaca banyak buku, disitulah kita akan bisa menganalisa. Kalau sudah mampu menganalisa, kita akan bisa mampu menyusun sebuah buku, maka karya kalian akan banyak. Kan? Rahasia di situ, ya. Rahasia di situ. Karena tidak mungkin orang bisa menulis, bisa menuangkan gagasan, ide kalau tidak membaca banyak buku, ya kan? Nah, ketika sudah bisa membaca banyak buku, maka dia akan mampu untuk menganalisa dan menyusun gagasan-gagasan dan ide-ide baru. Itulah rahasia ulama dulu, ya. Banyak membaca, juga banyak menulis. Kalau anak-anak sekarang banyak banyak tidur, banyak makan, banyak istirahat, banyak berguru, dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayah Klaten ini. Insya Allah. Jadi kalau ingin menjadi orang hebat harus membagi malam itu. Maka benar pesan Rasulullah, wanam waktu, ya. Tidurlah, tapi juga sisakan waktu untuk bangun di tengah malam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Karena jasadmu, fisikmu juga punya hak untuk diistirahatkan. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, dan matamu juga punya hak untuk ditidurkan. Kalau di sini sebutkan wa inna li zaujika 'alaika haqqan, pasanganmu, ya. Kalau sudah berkeluarga, ya. Nah, punya hak juga, ya. Masing-masing punya hak untuk diberikan haknya. Tidak mungkin badan kita itu dipakai terus-menerus tanpa ada henti, tidak ada istirahat. Coba kalau ada mesin atau motor atau mobil, pakai terus selama sepekan, terus muter tanpa henti, tambah lagi bahkan sebulan, apa yang terjadi? Meledak dia, ya, meledak. Nah, apalagi tidak diisi bensin, tambah lagi, ya. Yang diisi bensin, ya, dipakai terus-menerus saja, itu akan terjadi kerusakan dalam mesin. Nah, kita juga begitu, ya. Jasad kita, akal kita, ruh kita juga begitu. Apa dengan demikian tidak boleh istirahat, tidak boleh menghibur diri, ya? Boleh, ya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, beliau berpesan, rawihul quluba sa'atan sa'atan. Hiburlah hati kalian itu sesaat demi sesaat. Jadi bukan hiburan terus ya, panjang tanpa berhenti, karena saking senangnya dengan hiburan. Nah, sa'atan sa'atan. Fa innal qalba latasda kama tasda'ul hadid. Karena memang karakter hati, sifat hati kita itu ya kadang bosan ya. Bosan enggak? Ya kan? Kadang bosan, maka perlu liburan. Ketika sudah libur, ya jangan merasa libur terus ya. Nah, itu tidak baik ya. Sudah saatnya untuk bekerja, beraktivitas, kembali kepada habitat semula, kembali kepada amanah semula, tugas semula. Tugas semula apa? Belajar ya, belajar. Wa idza faragta fam sobat ya. Kalau sudah selesai satu urusan, maka segeralah bergegas untuk mengambil alih atau berhadapan dengan urusan berikutnya. Jadi jangan selalu berada di istilahnya apa, zona nyaman, merasa nyaman terus. Wah, di rumah masya Allah nikmat sekali tidur ya. Belas ya, nggak boleh begitu ya, tidak boleh. Begitu kembali ke pondok, ke tempat belajar, inginnya tidur terus ya, tidak bisa begitu ya. Nah, kalau ingin tidur terus, hati-hati. Jadi jangan-jangan ditidurkan terus ya sama malaikat ya. Jadi memang semuanya ada hak ya, ada haknya. Yuwazin baina jismihi wa aqlihi wa ruhihi. Memberikan keseimbangan antara jasad, ruh dan akal. Wa yu'ti likullin haqqahu. Memberikan setiap masing-masing haknya yang harus ditunaikan. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang lain. Lebih spesifik lagi, nanti kita akan bahas tentang bagaimana semestinya kita bersikap dengan jasad kita, badan kita. Bagaimana juga semestinya kita bersikap dengan akal kita. Bagaimana juga bersikap dengan roh kita. Masing-masing ada porsinya yang harus diberikan. Insyaallah naltaqi bikum fi liqa'in akhar biidznillah subhanahu wa ta'ala. Hadza wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.